إيمان وصحة ويقينا وعافية اللهم اشف مرضانا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Al-Arba'in fil Jum'ah yang berangkat dari kitabnya Mbah Syekh Al-Muhaddits Al-Ghazali Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab baru, yaitu faslun, pasal hudurul jumu'ah, hadiri jumatan, wa adadu, dan jumlah al-hadirin, orang-orang yang hadir. Pasal ini membahas dua hal. Yang pertama, apa hukum menghadiri jumatan. Yang kedua, berapa jumlah peserta jumatan, yaitu sebagai syarat sahnya jumatan. Ini yang dibahas. Adapun pembahasan pertama, hukumnya menghadiri jumatan, dalilnya adalah kalam Allah pada surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila diserukan lis-salati, untuk salat, min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah, ila zikrillah, kepada zikrullah, maksudnya Jumatan atau khutbah Jumat. Wa dharu, dan tinggalkanlah al-bi'aj wal bihi, walikum, hal itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika adalah kalian mengetahui. Nah, di sini yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat fas'au, ya. Maka bersegeralah. Ini perintah. Hukum asal perintah adalah apa? Wajib. Berarti mendatangi jumatan hukumnya adalah wajib. Siapa yang wajib? Yang wajib adalah idza nudiya, apabila diserukan. Berarti yang wajib adalah yang mendengar azan Jumat. Maka apa maksudnya terlalu jauh sehingga tidak mendengar azan Jumat, karena terlalu jauh maka tidak wajib untuk datang Jumatan. Misalnya panjenengan pindah di Kalimantan, hidupnya di hutan, ada masjid tapi sangat jauh sana, azan tidak terdengar. Kalau azan normal loh, kalau pakai mic ya terdengar. Tapi azan normal, suara tanpa mic dengan teriak sekeras-kerasnya tidak terdengar, maka berarti tidak wajib untuk Jumatan. Tapi kalau mau Jumatan boleh. Okay. Dan makna ini sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Man sami'an nida, al-jumu'atu, Jumatan itu wajib ala, atas man, orang yang sami'an nida, mendengar azan Jumat. Maka kalau tidak mendengar azan Jumat berarti tidak wajib untuk hadir Jumatan karena terlalu jauhnya tempat Jumatan tersebut. Itulah pemahaman dari kata-kata nudiya, dipanggil, berarti bagi yang mendengar panggilan. Adapun laki-laki dan perempuan, apakah semuanya wajib? Maka di sini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kata-kata ini mencakup laki-laki dan perempuan. Maka seandainya tidak ada dalil yang lain, hanya ada dalil ini, seandainya berarti hukum Jumatan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata kita temukan dalil yang lain bahwasanya perempuan tidak wajib untuk Jumatan. Mana dalilnya? Dalilnya pada hadis nomor 35. Karena itu kita lanjutkan dulu. Hadis 33. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Hafsah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala, wajib atas kulli muhtalimin, setiap orang yang sudah balik, rawahun, untuk berangkat ilal jum'ah, kepada Jumatan. Wa ala, dan wajib atas setiap man roha, orang yang berangkat ilal jum'ati, untuk Jumatan, al-ghuslu, mandi. Qala Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, idza ghtasala, apabila sudah mandi, ar-rajulu, seseorang, ba'da, setelah,
tulu'il fajri, terbitnya fajar, ajzahu, mencukupi dia, min ghuslil jumu'ah, dari mandi Jumat. Wa in, meskipun ajnaba, dia junub. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini membahas banyak hal. Yang pertama, siapa yang wajib Jumatan? Yang wajib Jumatan adalah muhtalim, laki-laki yang sudah dewasa. Muhtalim itu laki-laki. Kalau perempuan tidak termasuk muhtalim, karena perempuan itu pakai tak marbutah, ya, muhtalimah. Nah, di sini nggak ada taknya. Berarti ini hukum khusus untuk para laki-laki, yang perempuan enggak. Puasa itu tandanya ada 3. Pertama, sudah pernah mimpi basah. Dan itulah makna asal dari muhtalim, orang yang mimpi basah. Tapi seandainya belum pernah mimpi basah, tapi sudah ada tanda balik yang lain, yaitu yang kedua, usia 15 tahun, maka juga wajib Jumatan. Atau ada tanda yang lain, yaitu sudah terbit, sudah muncul bulu pada kemaluan. Nah, salah satu dari 3 ini berarti orangnya sudah disebut apa? Balik. Itulah yang wajib Jumatan. Yang kedua, pembahasan tentang hukum mandi Jumatan. Hukum mandi Jumatan menurut mayoritas para ulama adalah sunnah muakkadah, tidak wajib. Selisih mereka sebagian ulama Malikiyah yang berpendapat wajib. Di sini Nabi mengatakan ala, ya, keharusan atas. Nah, kata-kata ala ini kalau tidak ada dalil yang lain, ya menunjukkan wajib. Tapi ternyata kita temukan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa mandi Jumat tidak wajib. Karena itu pendapat mayoritas ulama lebih kuat daripada pendapat sebagian ulama mazhab Maliki. Ya. Apa dalil yang menunjukkan tidak wajib? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawadda'a, barang siapa yang berwudu saja yaumal Jum'ah, pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dengan wudu itu sudah bagus. Wa man ightasala, tapi siapa yang plus mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi lebih utama." Hadis riwayat Imam 3. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa mandi tidak wajib. Mandi Jumatan, ya. Seandainya tidak ada hadis tadi, tapi adanya hadis ini saja, wa ala, nah, berarti wajib. Tapi karena ada hadis yang lain, maka kewajiban ini jadi tidak wajib. Ya. Kemudian pembahasan ketiga, kapan waktu sah mandi Jumat? Waktunya adalah ba'da tulu'il fajr, setelah terbit fajar. Jadi panjenengan mendengar azan subuh hari Jumat, kemudian mandi junub. Karena semalam mengembuli istri dan belum mandi. Pas azan subuh bangun kemudian mandi junub. Nah, maka nanti Jumatan sudah tidak wajib untuk mandi lagi. Kenapa? Sudah terwakili oleh mandi junub tadi pagi. Tapi tentu saja kita harus paham bahwa mandi Jumatan fungsinya untuk kebersihan. Sehingga kalau setelah mandi pagi tadi kemudian kerja sampai keringatnya keluar banyak, ya mandi lagi. Tapi seandainya panjenengan kerjanya di kantor, ada AC-nya sehingga nggak keringatan, nah, maka tidak usah mandi lagi, nggak apa-apa. Ya. Kemudian pembahasan terakhir adalah ini ada mandi junub. Mandi junub sama mandi Jumat. Apakah bisa saling mewakili? Bisa saling mewakili. Sehingga seandainya panjenengan mandi junub, kemudian setelah mandi junub baru teringat, oh iya, ini kan hari Jumat. Tapi tadi pada azan subuh saya sudah mandi junub. Nah, maka pas Jumatan nggak mandi lagi nggak apa-apa. Karena sudah mewakili. Atau sebaliknya, panjenengan pas mau Jumatan mandi Jumat. Kemudian teringat, oh iya, tadi pagi saya junub. Nah, maka mandi junubnya pun sudah terwakili oleh mandi Jumat. Jadi panjenengan mandi junub padahal tidak ingat itu hari Jumat. Setelah selesai mandi baru ingat itu hari Jumat, nah, sudah terwakili. Demikian juga panjenengan niatannya mandi Jumat, sementara tidak teringat tadi junub. Tapi setelah mandi baru teringat, oh iya, tapi saya juga junub. Nah, sudah terwakili juga. Saling apa? Saling mewakili.
Hadis berikutnya 34. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu jum'atan itu ala wajib atas kulli setiap man sami'an nida orang yang mendengar azan. Ini yang tadi saya sampaikan. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian saya tambahkan di sini Abu Dawud mengatakan rawahu jama'atun, diriwayatkan oleh beberapa orang, walam yarfa'uhu, mereka tidak memarfu'kannya. Maksudnya tidak dianggap sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama tiada lain asnadahu, yang mensanadkannya. Mensanadkan di sini maksudnya memarfu'kannya sampai kepada Nabi adalah Qabisah. Jadi ringkasnya gini, hadisnya ini diriwayatkan oleh banyak orang. Semua yang meriwayatkan ini sebagai perkataan sahabat. Satu saja yaitu Qabisah yang meriwayatkannya sebagai sabda Nabi. Nah sekarang satu lawan banyak, mana yang dimenangkan? Yang banyak. Okay. Karena itu qala al-Albani, berkata Syekh Albani, dhaifun, hadis ini dhaif. Was sahih, adapun yang benar waqfuhu, ini hanya hadis mauquf, yaitu hanya perkataan sahabat Nabi. Maka ringkasnya hadis ini diperselisihkan ulama. Ada yang menganggapnya ini sebagai sabda Nabi, sahih. Ada yang menganggapnya ini sebagai perkataan sahabat. Kalau dikatakan sebagai sabda Nabi, maka dhaif. Kemudian secara fikih pun diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ada seorang musafir yang kupingnya mendengar adzan, panjenengan dari Solo berjalan menuju ke Jawa Timur, kemudian di tengah jalan ini kupingnya dengar adzan Jumat, wajib tidak turun untuk Jumatan? Diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib. Kenapa? Karena di sini kulli, setiap man sami'an nida, yang mendengar adzan. Mau musafir, mau mukim, kata Nabi setiap, semua, berarti kena semuanya. Nah, sebagian ulama lain yang mengatakan ini hukum khusus bagi orang yang tidak musafir. Kalau musafir, tidak wajib Jumatan. Kenapa? Karena ada hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'ala musafirin jumu'atun." Laisa, tidak ada, ala musafirin, kewajiban bagi musafir, jumu'atun, untuk Jumatan. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Jadi perselisihan pendapat ini sebabnya adalah karena adanya dua dalil yang zahirnya bertentangan. Kalau cenderung kepada hadis yang mengatakan musafir tidak wajib Jumatan, maka mengatakan berarti musafir tidak wajib Jumatan meskipun mendengar azan. Kalau cenderung kepada hadis yang pertama tadi, bahwa setiap yang mendengar azan wajib untuk Jumatan, maka dia katakan meskipun musafir tetap wajib Jumatan karena mendengar azan. Ya. Nah, maka karena ada perselisihan pendapat seperti ini, panjenengan agak bebas, agak ringan maksud saya. Ya. Panjenengan pakai mobil pribadi, kemudian mendengar azan Jumat, bisa nggak turun? Kalau bisa, mending turun sajalah. Daripada ada perselisihan pendapat para ulama. Maka kita ambil jalur yang aman. Kita turun untuk Jumatan. Toh mobil milik pribadi sendiri. Tetapi kalau panjenengan naik bis, mendengar azan Jumat, gimana? Lanjut aja. Karena kalau panjenengan turun untuk Jumatan dulu, nanti tiketnya udah hangus, sudah nggak bisa untuk naik lagi. Udah, karena udah turun. Kecuali turun nanti bisa naik lagi gara-gara tadi Jumatan enak. Nah, ini nggak bisa. Maka udah lanjut saja safarnya, kita pakai pendapat yang lain tersebut. Kemudian saya katakan tadi bahwa Jumatan tidak wajib bagi perempuan. Dalilnya apa? Ini dalilnya hadis nomor 35. Wa an Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu, Jumatan itu haqqun, adalah hak, wajibun, yang wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, fi jama'atin, secara berjamaah, illa arba'atan, kecuali 4 yang tidak wajib. 1, abdun mamlukun, budak yang dimiliki, yaitu dimiliki oleh majikannya. 2, awimra'atun, atau perempuan. 3, awsabiyun, atau anak kecil. 4, awmaridun, atau orang sakit. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Terus saya tambahkan di sini, dan Abu Dawud mengatakan Tariq bin Syihab
qad ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sudah melihat Nabi, walam yasma' minhu syai'an, tetapi tidak mendengar dari Nabi sedikit pun hadis. Berarti sanadnya tidak sambung, ya. Tapi meskipun demikian, sahhahul Albani, hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi ringkasnya, hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Karena ini perawinya Tariq bin Syihab. Dia meriwayatkan dari Nabi, padahal telinganya nggak pernah dengar sabda Nabi sama sekali. Kok bisa? Karena Tariq ini sahabat Nabi tapi masih kecil. Misalkan Nabi wafat, Tariq usia 5 tahun. Berarti selama Nabi hidup itu dia masih anak-anak kecil, sukanya main-main ke sana kemari. Nabi pengajian nggak pernah hadir dia, maka nggak pernah mendengar sabda Nabi. Kalau dia mengatakan Nabi bersabda, berarti kan nggak sambung ini sanadnya ini. Maka karena sanadnya nggak sambung, berarti hadisnya dianggap sanadnya dhaif. Ada yang mengatakan sahih. Kenapa? Karena meskipun Tariq bin Syihab ini tidak mendengar dari Nabi, tapi dia seorang sahabi. Sahabi itu apa? Sahabat Nabi SAW. Nah, kalau sahabat Nabi tidak mendengar dari Nabi, tapi langsung meriwayatkan dari Nabi, namanya dalam ilmu mustalah hadis adalah mursal sahabi. Hadis mursal, hadis yang sanadnya nggak sambung, tapi yang membawakannya seorang sahabi. Nah, hadis mursal sahabi, sanadnya nggak nyambung, tapi yang bawa seorang sahabat. Hukumnya apa ini? Menurut mayoritas para ulama, hadis mursal sahabi termasuk hadis yang dapat diterima. Kenapa? Karena seorang sahabat Nabi, meskipun tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi dia mendengarnya juga dari sahabat Nabi yang lain. Nah, maka sahabat Nabi yang lain semuanya thiqat, semuanya terpercaya. Berarti jalurnya sudah apa? Terpercaya, nggak ada masalah. Karena itu ringkasnya, hadis ini menurut pendapat mayoritas ulama sahih, karena hadis ini adalah mursal sahabi. Karena itu 4 orang ini tidak wajib Jumatan. Budak nggak wajib Jumatan. Kenapa? Karena dia tidak menguasai dirinya sendiri. Dirinya dikuasai oleh majikannya. Kalau majikannya mengatakan kamu nggak boleh keluar rumah, dia nggak bisa keluar rumah. Nah, kalau dia wajib Jumatan, berarti bertentangan dengan kondisi dia yang tidak memiliki dirinya sendiri. Perempuan tidak wajib Jumatan. Kenapa? Perempuan banyak urusan di rumah. Bagaimana kalau dia seperti seorang perempuan di Uganda, usia 41 tahun, anaknya 44. Karena setiap melahirkan itu pasti double dua. Jadi nikah usia 19 tahun mungkin, Nah, kemudian usia 20 tahun melahirkan anak, berjol dua. Udah periksa ke dokter, Pak, ini gimana nih? Kok saya melahirkan anak kok dua terus ini, dan setiap tahun melahirkan? Maka dokternya mengatakan, loh, Anda harus melahirkan terus. Kalau tidak, nanti bisa mati Anda. Katanya dokternya nipu aja itu. Ya. Akhirnya anaknya 44. Nih. Masya Allah. Satu tempat tidur untuk 2 anak. Jadi karena rumahnya kecil, ya bukan orang kaya, tapi anaknya 44, begitulah. Ya. Nah, maka kalau ada anak perempuan anaknya 44, coba kalau wajib Jumatan gimana, Pak? 44 kok kabeh. Nah, rame masjidnya, ya. Maka wajar kalau perempuan tidak wajib Jumatan, ya. Kemudian anak kecil nggak wajib Jumatan. Kenapa? Karena dia belum balik, belum mukallaf. Kemudian orang sakit, kenapa tidak wajib Jumatan? Karena kalau wajib berarti bertentangan dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka semua ini kalau kita lihat ternyata memang sangat masuk akal kalau tidak wajib Jumatan. Sehingga selain hadis ini sahih menurut mayoritas ulama, juga secara nalar masuk akal kenapa tidak wajib Jumatan. Inilah yang dapat dipelajari dari Allah. Kalaupun ada salahnya, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan, silahkan.